Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di program kita, Channel Ekspor Media, program UMKM tentunya. Hari ini aku kedatangan dari kawan-kawan pendamping desa dan pelaku UMKM itu sendiri yang sudah lama berkecimpung di dunia UMKM. Itu Mas Hamid, gimana kabar? Siap Bang Oday, alhamdulillah baik. Iya. Akhirnya Ketemu juga. diundang juga nih. Harus diundang dong. Oh iya, maksudnya kita excited banget lah. Iya. Iya, Semangat semangat Mas banget. Pras. Alhamdulillah baik. Ya lama gemulai gitu. Bawanya gini mas. Bawanya gitu dari lahir ya. Tapi untung nggak gemulai sih, lemes aja. Gitu. Tadi gimana perjalanan macet atau gitu? Ya lumayan Jakarta lah. Standar Jakarta iya. ya. Tapi lo tinggal di Jakarta. Kebetulan tinggal di agak selatan. Selatan. Iya, di Jagakarsa. Jagakarsa. Iya. Agak masih rimbun lah. Gitu. Oh, masih Iya, sejuk, masih inilah ya, udaranya masih masih enak dibuat dihirup. kurang gitu. lebih gitu lah Bang Oday. Iya. Mas Pras sendiri tinggalnya di Lumayan jauh bang dari timur Jakarta. timur Jakarta di mana? Sebutin dong. Nggak Pondok usah Kelapa, sebutin. Pondok Oh, Pondok Kelapa. Kelapa. Iya. Oh. Ya situ kan ada kuburan tuh banyak. Nggak di kuburannya ya, nggak di kuburannya ya. Bukan kuburannya, samping kuburan. Oke, siap. Keren-keren ya. Anak-anak muda sekarang beda kayak zaman-zaman saya dulu. Wah, tuh. masih muda juga Bang Oh, Oday. masih muda. Oke, Mas Hamid. Saya dengar-dengar kan Mas Hamid udah berkecimpung lama nih di dunia apa sih? Apa pendamping apa sih? Pendamping UKM ya, kebetulan saya sendiri sekarang sebagai pendamping kewirausahaan Oke. di Kecamatan Setiabudi. Gitu. Mas Budi Iya. itu masuknya Jakarta apa sih? Jakarta Selatan. Jakarta Selatan. Masih Jakarta Selatan, kebetulan memang dia sama Jakarta Pusat juga berbatasan. Berbatasan. Gitu. Iya, dengan Sudirman gitu. Kamu tuh udah lama di dunia. Kebetulan saya bergabung di pendamping kewirausahaan ini dari 2019. 2019. Oh, baru Iya. setahun ya? 2 tahun ini. 2 tahun Iya, ini, 2 tahun tapi ini. cukup Iya. lumayan kayaknya ya. Udah expert banget di bidangnya. Iya, expert, masih belajar juga lah. Iya. Kira-kira udah berapa puluh juta UMKM udah didampingin? Nggak nyampe. Masih ribuan lah, masih ribuan, ya? kita ribuan, Lu iya. Bisa sebutin nggak sih biasanya berapa ribu atau berapa ratus? Kalau kurang lebih, kalau untuk setiap kecamatan kurang lebih angkanya itu mencapai 2 ribuan yang sudah terdaftar ya, itu kurang lebih seperti itu Bang Oday. Tiap kecamatan dari, kalau selatan sendiri berarti kan ada 10 kecamatan. Oke. Gitu, iya. 10 kecamatan. Uh, Muter terus tuh kegiatan Amin. Kebetulan kalau kita, saya sendiri, jadi kan memang ada 8 pendamping, gitu. Saya salah satunya, jadi ditempatin di Setiabudi. Kita ya di wilayah skupnya Setiabudi aja. Oh. Kebetulan 2019 saya dapat ditugasin di Jagakarsa, gitu. Oh, Iya. di samping. Dan tahun ini di rolling. Di rolling. Betul. Tetap ya. Udah keluarga? Alhamdulillah belum. Gimana sih? Kalau mendampingin UMKM gitu kan, cuma lu nggak Pendamping hidup nggak punya. Gimana coba? Untungnya yang didampingi. Untungnya pendamping usaha, wirausaha, bukan Oke. pendamping hidup. Oke, Gitu. Jadi masih apa? Oke, Pras. Sekarang Gimana bang? kerjaan lu apa sih sebenarnya? Gue saat ini sih ngejalanin usaha bang. Usaha kecil-kecilan lah, masih mulai nyambil-nyambil dikit. Kita mulai jualan sama istri nih, mulai buka. Lu keluarga? Udah alhamdulillah. Pendampingnya? Belum. Itu masalahnya. Gue Jadi mau sobat explore, kalau ada yang punya anak gadis satu-satunya, ya nggak apa-apa lah. Follow Direkomendasi ke Bang IG-nya Oday. ya. Atau boleh komen di bawah. Oke, tetap nanti ya. Nanti mention ke gue. Oke, kembali ke Pras. Jadi mulai usaha nih sama istri kan, udah mulai jalan nyambil-nyambil. Kebetulan gue sama istri juga kerja juga bang. Cuman karena kan sekarang kan lagi ngetren banget tuh orang pada usaha-usaha kuliner gitu kan, makanan kekinian. Gue sama istri mulai nih apa ya ibaratnya yang ngeracik lah, ibaratnya orang usaha kan nggak bisa tuh orang usaha mulai langsung berhasil. Kita harus nyari formula dulu pakemnya kayak gimana, rata-rata orang itu gimana sih biar produknya bisa disukai banyak orang. Nah kita masih nyoba-nyoba dulu nih riset pasar. Kita kebetulan ngeluarin beberapa produk, salah satunya ini Ups Dessert.
dia itu apa namanya ibaratnya buat cuci mulut. Lu kenapa sih namanya pakai agak kebaratan? Apa sih lu tadi? Biar kekinian aja bang. Oh, gitu. Kan anak-anak Lu anak pasar-pasar jaksel gitu. gitu kan. Oh, Pasar-pasar kebetulan anak jaksel. Which is sebenarnya Ini pengaruh dari pendamping juga. bisa jadi kan pendampingnya kebetulan orang jaksel. Oh. Jadi kebawa aksen jakselnya gitu bang. Parah. Enggak juga sih, kadang emang Oke. biar apa di kuping tuh kedengeran oh iya nih makan anak muda gitu, karena kita segmen kita tuh teman-teman kantor kita dulu sebenarnya, orang-orang kerja, teman-teman kantor. Nah di Ops Dessert ini kan oh iya namanya udah kekinian nih, boleh dicoba dicipin gitu. Terus berikutnya ada juga nih coba apa namanya Red Ball. Ini kebetulan namanya Dapur Mama Ganim. Di sini ada bakso bakar, ada Banyak juga. ayam. Cuman karena kita masih ibaratnya nyoba, kita belum bisa belum berani apa ya namanya ngasih barang yang ready stock. Jadi aku masih buka sistem PO. Oh, terus ada. Apa namanya? Aku share nih ke teman-teman. Woi, siapa nih mau pesen kan? Nah, ntar di list aja, besok dikirim kayak gitu bang biasanya. Oke, baik. Balik ke lo, Mit, gitu kan. Lu cara menemukan para pelaku UMKM gimana caranya biar mereka ketemu, terus gue pengen coba bimbing mereka tuh pembinaan atau gimana gitu. Kebetulan kalau dari program kita sendiri kita mencarinya skupnya, jadi memang karena masih wilayah kepemerintahan ya, birokrasi ya, otomatis kita dari kecamatan ke kelurahan RT RW kita juga turun lapangan gitu kan. Dan program ini sebenarnya memang kan kelanjutan dari program yang 2018 bang. 2018 mungkin abang pernah dengar namanya OKOC ya. Oke, oh iya tahu. OKOC itu di tahun 2018 gitu kan. Terus 2019 sempat namanya berubah PKT, dan kebetulan di 2020 ini Jackpreneur gitu. Jadi kalau untuk kurang lebih memang program ini juga sudah sedikit dikenal masyarakat. Jadi mereka juga sekarang udah lebih banyak yang datang langsung ke kita, langsung Pak, tolong saya mau daftar gitu kan. Ibaratnya saya mau punya produk, saya mau jualan, bahasanya bimbing kita segala macam gimana caranya, kurang lebih seperti itu. Gitu. Jadi sekarang masyarakat udah lebih banyak datang langsung ke kecamatan itu sendiri. Lu pras gitu kan. Lu sempet searching nyari gitu kan. Awalnya sih gara-gara apa namanya kan di grup tuh banyak nge-share tuh di grup RT RW gitu kan. Di rumah kan kebetulan ada tuh di grup Pak RT-nya nge-share nih bapak-bapak ibu-ibu yang punya usaha atau yang baru mau mulai, bahkan baru mau mulai aja udah diajak gabung bisa gitu. Kebetulan ketemu sama Mas Hamid ini kebetulan beliau apa namanya pendamping di kecamatan. Terus beliau juga punya usaha juga. Ketemu berarti Pras ketemu Hamid di kecamatan itu. Iya, ketika kita daftar ke kecamatan, di kecamatan itu di seluruh kecamatan di Jakarta udah ada sekretariat buat apa namanya UKM-nya. Jadi sekretariat UKM di kecamatan udah ada di bawah dinas UKM tuh, di bawah apa namanya naungannya Bang Hamid. Nah, kita bisa daftar ke situ. Nah, nanti di situ bisa dijelasin tuh program-programnya Bang Hamid apa aja. Kebetulan kayak aku dapat program pendampingan. Nah, pendampingan ini kita diajarin gimana caranya bikin logo, gimana apa namanya akses pemasaran online. Dari pendamping itu. Dari pendamping. Jadi memang kita untuk pendampingannya aksesnya itu cakupannya agak cukup luas juga bang. Kayak misalnya ini ya apa namanya, misalnya dia baru pengen punya produk gitu ya, contoh ya ini ini rice ball gitu kan. Saya punya ide nih untuk rice ball gitu kan. Coba masak, kita suruh masak gitu kan. Nanti bawa ke sini, itu namanya kurasi bang. Oh, kurasi. Kurasi artinya mungkin kayak Bang Oday atau istri Bang Oday masak gitu ya. Bang Oday lah, saya nggak bawa istri orang lain, jangan ya. Bang Oday aja lah ya. Kasihan lo saya istri soalnya. Iya. Enggak lagi kalau lagi gue ya. Bang Oday masak, Pak Hamid masakan saya enak, itu kan kata Bang Oday. Belum tentu kata orang lain gitu. Nah, suruh bawa masak, bawa 1-2 menu, kita rasain, cicipin rame-rame. Oh ini oke, udah bisa. Tinggal dari tampilannya gitu, tampilannya udah oke, kemasan udah oke, logo udah punya belum, itu kita bantu semua bang. Proses pendampingannya iya sampai sempurna banget ya, artinya memang pelaku UMKM memang benar-benar dibina, terus benar-benar diberikan akses kemudahan biar nanti pasang bahkan bisa. sampai perizinannya juga bang. Perizinannya bahkan sampai izin edar kayak PIRT halal. Itu diurus. Kita bantu. Kita bantu BPOM kayak MD gitu kan segala macam, itu kita bantu. Jadi kan gini, misalkan gue mau ngurus izin dasarnya orang usaha yang usaha kecil ya, usaha mikro.
gue kan dasarnya tuh apa dulu gitu kan, bisa nanya ke pendamping. Oh Mas Hamid, izin pertama apa? Oh IUMK Mas Pras gitu kan, aku urus tuh izin usaha mikro kecil. Nah itu setelah itu nanti bisa diarahkan produk aku apa nih, misalkan makanan basah gini, dia kan nggak bisa PIRT kalau kayak gini karena mengandung susu, olahan daging nggak bisa. Yang PIRT itu kan harus makanan kering yang bertahan selama 7 hari. Apa tadi? Makanan PIRT. Oh, Jadi, PIRT. iya, jadi itu izin edar. Jadi makanan itu harus bertahan 7 hari gitu. Dan itu bukan yang untuk penanganan khusus yang seperti daging atau minuman yang mengandung susu seperti itu. Jadi kayak aku kan tadinya nggak paham tuh PIRT itu apa kan. Aku ngajuin Mas Hamid, ini kok dong produk aku pengen masuk minimarket nih, biar bisa dapet PIRT gimana? Oh ternyata dijelasin bahwa produk aku nggak bisa karena mengandung olahan susu kayak gitu. Masuknya ke MD makanan dalam gitu. Luar biasa ya, gitu artinya. Bentar, coba gue cari korelasi yang tepat gitu yang enak juga. Kalau buat para pelaku usaha itu kan UMKM yang muda gitu kan, pengen Pelaku usaha pemula gitu ya, pengusaha pemula gitu kan, pengen coba dibantu itu kan, bisa hubungi di. Iya, jadi untuk bisa datang ke kantor kecamatan. Iya betul. Untuk ke warga DKI sendiri, jadi bagi para wisata pemula dan untuk sobat explore ya, jika memang ingin bergabung silahkan saja datang ke tiap kecamatan masing-masing. Oke. Itu ada pendampingnya. Kita break dulu sebentar ya, setelah iklan berikut ini. Oke, kita kembali di program UMKM ya kan, di Explore Media. Kita kembali lagi dengan si Hamid. Hamid. Iya. Udah sering lupa. Baru 5 menit udah lupa nih. Biar gampang Ganteng, tampan Iya, gitu. Babang tampan udah ganteng. Iya. Ras gitu kan. Siap, Bang. Gitu. Nah, Mit, lu kalau itu asli mana sih? Mit? Kalau kelahiran Jakarta. Kalian Jakarta? Iya. Oh. Kelahiran Jagakarsa. Jaga Depok ya? Jagakarsa, Jaksel. iya. Selatan Coret, belum sampai Coret sih, tapi masih Jagakarsa. Tahu ya? Karena besar di lingkungan Betawi, banyak orang yang bilang udah kayak Betawi gitu lah. Tapi kalau ini ibu Jawa, bapak Sunda. Oh. Iya, lahiran Jagakarsa. Amit nyaman nggak di dunia pendampingan semacam UMKM ini atau? Kebetulan ini memang kalau saya pribadi Bang, saya suka sama dunia wirausaha. Ini salah satu kerja yang memang ini saya nikmatin gitu. Iya. Nyaman banget. Iya, benar gitu. Karena memang pekerjaan kalau kita cintai dan kita sukai gitu kan, jadi lebih nyaman ya kan, jadi gitu. Oh, balik ke ente Pras gitu kan. Lu orang mana sih? Sebenarnya gua masih agak-agak nebak-nebak gue nih. Kalau dari bentuk muka, bukan. Jauh bener orang Batak. Jawa, Bang, gue asli Jawa. Bapak Ibu Jawa. Jawa mana? Magelang. Magelang. Magelang tuh masuk provinsi mana sih? Jawa Tengah dong. Borobudur dong. Iya, Orang-orang kan taunya Borobudur di Jogja, padahal di Magelang. Iya. Oh, sendiri orang Jogja. Nah, Jogja. Gitu. Makanya dari tadi Jogja mulu, Muntilan mulu. Bantul. Gue banyak punya orang-orang Bantul kayak ini. Nah, produk yang lo bawa tuh apa aja nih sekarang nih? Tadi kan yang satu nih buku pandan. Nah, ini ada pempek juga. Ini ada rice ball, ada 3 item. Udah jual berapa biasanya? Kalau yang di Serdok ini ukuran 450, 25.000 aja. Kalau ini dari yang bakso bakar 18, yang ayam teriyaki 25. Income pendapatan berapa sebulan, bisa diukur nggak? Belum pasti ya, karena kan kita by PO itu, balik lagi ke by PO, dan kita masih nyari formula gimana sih. PO tertinggi deh gue tanya, PO tertinggi berapa? Seminggu paling, karena kan kita keterbatasan ya gue ngerjain masih sama istri doang, keterbatasan tenaga kita berdua, jadi paling maksimal itu 10 per hari, kali 7 aja, 70 item lah. Tambahan ya. Kalau misalkan ada nggak sih dari pendamping desa itu, ayo dong jualnya ditingkatin biar dapat ini lebih, atau ada target dari kecamatan yang mempunyai target nih, kalau bisa UMKM nanti ini ya tinggi ya. Ada Bang, ada target itu ya? Lu punya target?
Pada dasarnya kita memang ditarget ya. Jadi ada namanya itu UKM naik kelas itu dia omsetnya per bulan minimal 20 juta. Tuh apa namanya untuk UKM naik kelas. Jadi gini Bang, memang pada dasarnya kita membuka diri gitu. Kayak tadi yang tadi saya singgung gitu ya, kita pendampingannya kan luas. Artinya setiap pelaku usaha atau yang baru mau mulai usaha pun kita terbuka gitu. Memang tapi balik lagi ke si pelaku usahanya. Ada yang jalannya lambat, ada yang jalannya cepat, ada yang bahkan kita kasih begini mereka udah lari. Seperti itu. Dan memang kita kasih target kalau misalnya ada satu binaan itu namanya Bu Yuliawati, Bang. Nanti saran saya boleh lah nanti diundang itu kan, itu dia punya produk namanya nasi gonjleng. Itu orangnya wah, nggak kita minta Pak Hamid saya harus bagaimana, kita jadi senang, antusias juga. Dari mereka antusias, kita antusias, itu udah lumayan dia sekarang omsetnya gitu. Oke, baik. Gue cukup banyak menyerap informasi tentang pendampingan UMKM gitu kan, dari kecamatan serta pelaku UMKM. Jadi gue minta lu tuh kasih apa sih clue buat sobat-sobat eksplor gitu kan, yang pengen berwirausaha, atau buat para pelaku usaha pemula gitu, apa sih trik-trik atau itunya, tips-tipsnya buat mereka biar... Ya, baik untuk sobat eksplor, bagi yang baru mau berwirausaha atau baru memulai usaha, jangan ragu gitu ya. Terutama untuk saat ini pemerintah Pemprov DKI itu sudah mewadahi yang untuk para UKM di tiap kecamatan, yang sekarang namanya adalah Jackpreneur. Jadi silakan saja, datang saja, akan diberikan akses seluas-luasnya, bahkan sampai dari perizinan, pendampingan, termasuk logo, kemasan, bahkan itu sampai akses permodalan. Jadi sekarang Pemprov sudah sangat terbuka, ya sudah sangat mudah sekali untuk menjadi wirausaha. Pras, coba kasih tips buat pengusaha pemula pengen bangun kayak gini. Yang pasti satu, jangan takut buat nyoba. Coba aja dulu, ibaratnya lo punya apa sih, hobi apa, kesenangan apa, tekunin dulu, iseng-iseng aja dulu kan. Kalau emang lo belum berani terjun jauh di situ, sambil aja dulu, sambil ngapain dulu. Mulai aja dulu yang penting, satu itu. Dua, bisa gabung juga nih di program Jackpreneur-nya Pemprov DKI. Aku terbantu banget di sini dari akses pemasaran. Di masa pandemi ini ya kebetulan akses pemasaran yang diberikan dari teman-teman pendamping dari pemasaran online lumayan banyak. Dari bazar online di tingkat kecamatan, tingkat wali kota, bahkan kita diajarin tuh gimana caranya jualan di e-commerce. Nggak boleh sebut merek ya. Pokoknya di e-commerce berbagai macam kanal-kanal penjualan digital diajarin semua. Kayak gitu sih. Yuk sobat eksplor, tadi kita sudah berbincang-bincang sejenak dengan kawan-kawan yang kan dari pendamping kecamatan, pendamping kecamatan sebutnya apa ya? Betul, ya pendamping kewirausahaan. Kewirausahaan dengan pelaku UMKM-nya gitu kan. Jangan lupa terus pantengin di program kita Explore First Media bersama saya Ode Ardi. Oke, makasih. Siap Bang. Terima kasih.